saya akan minta Bapak dan Ibu itu datang di sini membacakan ya, Mazmur 128. Ya, ada tab ataupun Alkitab ya. Kalau ini Alkitab boleh digunakan ya. Mazmur 128, kemudian dalam Kisah Para Rasul di pasal 21, itu tidak panjang, saya yang akan membacakan. Mari kita mulai dengan arahkan perhatian di Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 6. Silakan Pak dengan Ibu. Sini. Berbalasan ya, berbalasan bacanya. Nah, silakan di 128 ada di sini ya. Ayat 1 sampai 6. Ya, 1 sampai 6 berbalasan baca ya. Mazmur 128 ayat 1 dengan judul Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 6, dan melihat anak-anak dan anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Terima kasih Bapak Ibu yang happy wedding anniversary sudah membaca bagian firman Tuhan. Mari perikop yang kedua arahkan di dalam Kisah Rasul pasal 21. Saya bacakan di ayatnya yang ke-7. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Ayat 8. Semua yang bawa tab dan Alkitab. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Lasea. Kami masuk ke rumah Filipus, berkata diri itu, yaitu satu dari orang yang dimiliki di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, kita semua mendengar firman Tuhan untuk kita laksanakan dalam kehidupan setiap hari. Ya, hari ini kita bersama dengan keluarga Tenetan mengucap syukur karena happy wedding anniversary-nya yang ke-13 tahun pada tanggal berapa Bu? 12 yang baru kemarin ya. Ya. Jadi usia perkawinan yang ada ini pasti kita syukuri ya. Rumah tangga pasti ada yang sudah kawin perak. Mana yang sudah kawin perak di sini? Yang sudah kawin emas? Mau sampai nanti. Ya, jadi kita selalu berharap ya, rumah tangga yang kita sudah bentuk walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi kita harus sampai pada Labuan, bukan di Labuan Bajo atau di Labuan Pantai Barat, tetapi di Labuan yang teduh. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ya, khususnya rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga
tenetan. Tadi kita bersama sudah mendengar dari perikop Mazmur ya, dalam Mazmur 128 itu yang dibaca tadi oleh Bapak bersama Ibu terkait dengan satu nyanyian ziarah berkat atas rumah tangga. Berkat atas rumah tangga. Jadi berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan ya. Jadi rumah tangga yang sudah diberkati oleh Tuhan, kalau ini 13 tahun yang lalu berkatnya itu terus dialirkan, berkatnya terus dinyatakan. Ada yang sudah kawin perak ya, sampai kawin perak sudah, berkatnya terus dialirkan. Ada yang mau menuju ke kawin emas. Nah, itu berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dalam hidup setiap orang, siapapun dia dalam hidup ini takut akan Tuhan. Itu di ayat 1. Kemudian hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berarti hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, hidup menurut petunjuk, nasihat-nasihat dari firman-Nya, sabdanya. Sehingga ketika berjeri lelah ya, kalau Bapak ini kerjanya sampai larut malam ya, sampai malam ya. Saya biasanya kongko ya, oh ya kita maklumi joto karena biasanya tapi biar lambat nah apa-apa datang, jangan nanti pikir malu ke pendeta karena lambat. Bukan disengaja, tetapi karena apa, dinas pekerjaan yang menuntut. Seperti ini ketua Komba kita yang di kolom 2 bilang kalau di negeri bisa diatur, di swasta biasanya susah, tapi di negeri maupun swasta sami mawon podoae aja ya. Sami mawon podoae patuh gen. Nah, itu sama saja. Jadi tinggal kita kearifan dan kebijaksanaan dalam hal ini ya. Takut akan Tuhan. Kemudian dalam hidup ini kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, sehingga ketika memakan hasil jerih payah dikatakan berbahagia, baik keadaanmu. Kemudian dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Ini analogi di sini ya. Di sini nggak ada ya pohon, ada di sini pohon anggur. Ini di sama Mami ini di mana ini di BTN Kelapa Asri ada di situ. Di sini ada pohon apa ini yang menjalar ini? Ya. Tapi tidak ada buahnya itu, Pak. Nah, tapi kalau pohon anggur itu sebab buah. Nah, nanti siapa tahu satu waktu kita kesana makan buah anggur kita Nah itu. Jadi berbahagialah engkau, ya, pohon anggur subur. Kemudian anak-anak, ini Brian dan Leo, waduh, dia dikatakan seperti apa? Tunas zaitun. Itu bagaimana tunas zaitun itu yang tentu memberikan sejuk, ya, memberikan kesejukan ya kalian dua ya. Jangan nanti kalian ini tidak beri kesejukan, pasti ya Brian dan Leo. Dua ini generasi luar biasa. Ditambah lagi nanti beranak cucu lah dan bertambah banyak. Gimana Om? Itu apa semua legalisir itu. Iya firman Tuhan itu Pak ya. Nah, beranak cucu bertambah banyak. Penuhilah bumi. Tapi dalam hal ini pasti saya melihat keluarga ini sangat-sangat bertanggung jawab. Kita orang semua, ya toh? Halo? Betul? Atau saya salah? Iya, jangan sampai kita ketinggalan nanti ya. Jadi dari segi kualitas ya wajib, ya toh? Kemudian dari apa? Kuantitas juga wajib. Jadi kuan dan kualitas
Nah, itu kuantitas dan kualitas itu berbarengan. Baik, selanjutnya dari sini kita melihat eksegesenya bahwa sesungguhnya ketika kita menerima segala jerih lelah kita, kita diberkati, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Nah, dalam hal ini Tuhan memberkati. Beri dari Sion yang teguh, itu biasanya kita nyanyikan itu. Besok juga ada lagu itu dinyanyikan nanti. Karena ada besok juga pelayanan sakramen baptis. Jadi Tuhan akan menyatakan terus damai sejahteranya bagi umatnya. Nah, terkait dengan itulah maka di perikop yang kedua mari kita perhatikan dengan baik. Kalau tadi sudah dibaca di perikop yang kedua dalam Kisah Para Rasul pasal 21, di situ kita jumpai ada keluarga, ya. Kalau tadi juga kita berjumpa bagaimana keluarga bahagia. Halo, keluarga Tenetan bahagia toh? Ibu mesti bahagia, harus bahagia. Amin. Ya. Jadi Bapak juga harus merasakan menikmati bahagia itu. Itu yang sangat kita harapkan terjadi, walaupun memang terkadang cek cok dalam rangka untuk kecocokan. Itu cekcok tapi untuk cocok, bukan cekcok untuk kasihan, ya. Jangan sampai terjadi. Mari kita lihat peran keluarga. Kalau kita lihat di perikop yang kedua tadi di Kisah Rasul pasal 21, itu sangat luar biasa. Dibutuhkan peran keluarga dalam kehidupan pelayanan. Ya. Ini patut diberikan satu kontribusi dengan tidak terseret derasnya arus paradigma wawasan berpikir terkadang, ya. Hingga saat ini kan arus begitu deras yang terkadang membuat terseret kita. Betul itu Bapak? Ya. Yang sampai terseret arus deras itu, ya. Karena ekonomi, apalagi kalau Pak Jokowi Dodo sudah bilang itu ekonomi digital itu. Nah, itu juga terus diupayakan. Di G20, ya. Nah, itu sangat menekankan itu. Sehingga percekcokan itu harus dihentikan juga. Itu. Nah, sehingga siapa itu yang dari Rusia itu tersudut bukan disudutkan, kan? Karena apa? Karena dia bikin perang. Nah, jadi di dalam kehidupan rumah tangga memang terkadang itu muncul perang juga toh. Tapi hendaknya itu dihentikan, adakan gencatan. Bagaimana Opa? Itu gencatan harus, gencatan senjata itu kalau orang di sana. Apa? Rusia dengan Ukraina. Jangan terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun memang terkadang itu juga memicu, tapi saya kira dihentikan, ya, supaya kita bisa melanjutkan bagaimana kehidupan yang berbahagia kepada generasi kita, ya. Karena tidak akan ada gunanya bagi generasi kita. Itu kata Pak Joko Widodo, itu betul sekali itu. Kita bisa mempertanggungjawabkan itu kepada generasi kita yang berikutnya. Bapak Ibu saudara-saudara, keluarga yang mengucap syukur yang diberkati oleh Tuhan. Dari bagian perikop ini, di perikop yang kedua kita perhatikan, ya. Di situ dicatat tentang bagaimana perjalanan pekabaran Injil yang ketiga yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan juga dengan rombongannya. Dia memulai itu dari ketika dia adakan perpisahan di Miletus. Itu Miletus ada di Asia Kecil Barat, ya. Dengan juga para penatua yang ada di Efesus. Itu berakhir di Kaisaria yang ada dekat Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita lihat di sini juga Lukas sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul, dia catat
tempat-tempat yang sempat dia kunjungi bersama Rasul Paulus dengan rombongan. Bisa dilihat di situ ada yang disebut dengan Kos, bukan tempat kos, Kemudian ada Rodos, ada Patara, ada Tirus, ada Ptolemais dan Kaisaria. Jadi ada beberapa tempat yang dia kunjungi ketika dia melakukan tugas panggilan pelayanan dengan rombongan yang ada pada waktu itu. Perjalanan menuju Yerusalem ketika dia mau merayakan apa yang disebut dan satu perayaan besar. Ya, kalau seperti ini kan kita merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-13 tahun. Luar biasa. Jadi Roh Kudus ya selalu membimbing. Roh Kudus selalu mengarahkan kehidupan rumah tangga supaya rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang langgeng sampai kakek nenek. Itu gitu, sampai oma opa. Jadi kalau bahasa Cina opa oma apa? Ama. Nah, sampai ama, kalau opa? Nah, itu sampai seperti itu. Kita harus upayakan dalam hidup ini. Selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita sebagai orang percaya perlu dan wajib hukumnya bagaimana dalam hidup ini kita mengajar dan kita terus mendidik generasi kita supaya dia memiliki wawasan, ya, termasuk ini generasi hebat ini dua yang ada di keluarga rumah tangga Tenetan, Brian dan Leo. Wah, ini luar biasa dia. Jadi keluarga adalah pangkalan, ya, kalau dalam bukan pangkalan apa? Bukan, ya. Yang dikatakan, kalau saya mau katakan, keluarga adalah pangkalan pelayanan jemaat karena menjadi basis, ya, dalam kehidupan jemaat, sehingga pertumbuhan jemaat itu dimulai dalam keluarga atau dalam kehidupan rumah tangga jemaat yang ada. Keluargalah tempat mula-mula untuk memberdayakan generasi muda yang tangguh dan menjadi berkat bagi dirinya, bagi keluarga, juga bagi masyarakat di mana kita hidup, di mana kita berada. Termasuk di lingkungan di sini, lingkungan kelurahan apa? Nah, itu hafal-hafal memang harus itu, ya. Daerah di mana kita ada, ya. Nah, dalam kehidupan ini, ya, pelayan khusus. Nah, di sini kan kita sudah pilih pelayan khusus, toh, di jemaat kita. Ada penatu, ada diakan, ada pengurus mipra. Jadi dalam hal ini pelayan khusus harus ada di barisan terdepan dalam gereja untuk melaksanakan tugas panggilan gereja. Karena itu dalam kehidupan ini kita terus berjuang, kita terus berupaya dalam pengembangan semua potensi yang ada pada manusia dan juga dalam alam di mana kita hidup dan ada. Sampai di sini Tuhan akan selalu menolong kehidupan kita semua supaya kita tetap menjadi rumah tangga yang berbahagia dan sampai kakek nenek. Kita terus menjadi berkat, takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita semua, khususnya happy wedding anniversary keluarga Tenetan. Amin. Iya, sambut kita nyanyikan syair lagu Siapa yang Berpegang. Siapa yang